kalimat-kalimatnya hurufnya sudah dijelaskan semuanya. Ini kesinan dikali kalau maaf sekarang maaf sehingga masih ada masak. Qala Imam Ahmad mengatakan haddatsana Abu Nadir. Jadi dari Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Nadir, lalu Abu Muawiyah, lalu sampai kepada An As'ad binti Yazid, Asma binti Yazid, qala yang mengatakan inilah khat fi zamanil ghadbah naqatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Asma binti Yazid berkata, sungguh aku telah naik bersama Rasulullah di untanya Rasulullah, namanya unta Baghdad Rasulullah. Ketika sudah di atas, nazalat alaihi, ketika itu turun ayat kepadanya, surat Al-Maidah ini. Pula semuanya, mulai dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Wakadar bin Naqliha, hampir untanya itu rubuh, saking beratnya waktu turun kepada Rasulullah. Ketika di surat Al-An'am pun demikian, 70.000 malaikat itu menghantarkan surat Al-An'am turun kepada Rasulullah langsung. Jadi mereka nonton itu senang. Tadi itu orang Islam yang oleh Quran malam belanja balian. Kenapa? Karena malaikat itu tahu kemuliaan dan keutamaan yang diberikan kepada orang yang belajar Al-Quran. Karena nanti di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah bersabda, Yajul Quran yaumil qiyamah, nanti Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat dan berkata kepada Allah, ya Rabb zid, ya Rabb wahai Tuhanku, halihi, berilah pakaian kepada orang yang suka Al-Quran, belajar Al-Quran, menulis Al-Quran, ngerteni maknanya, semuanya itu. Lalu sudah dikasih itu masih belum puas Al-Quran. Ya Allah zidhu, tambahkan ya Allah. Lalu ditambahi mahkota kemuliaan, termasuk orang tuanya. Pokoknya sing apal Al-Quran itu, seneng apale kulhu al-ikhlas, misalnya terus wae. Seneng al-ikhlas terus no. Masya Allah terus. Kenapa? Ada seorang sahabat Rasulullah bernama Muawiyah al-Mu'alais. Itu ketika meninggal dunia, yang menyolati siapa? Malaikat Jibril turun, ya Rasulullah, sahabat panjenengan Muawiyah dan Madinah meninggal. Pas Rasulullah pergi berperang bersama para sahabat, panjenengan sholat wa'ib, ngimami para sahabat, dan saya juga akan menjadi makmum kami. Di belakang saya 70.000 malaikat lebih menyolati Muawiyah. Lalu Rasulullah tanya, wahai malaikat Jibril, apa kelebihan Muawiyah? Dia itu suka surat Al-Ikhlas. Sampai orang Indonesia keterusan. Bermari terawih itu maca surat Al-Ikhlas, mari maca surat Al-Ikhlas, diwaca terus. Kadung kesenengan. Saking apale. Masya sholat yang gelambiar mikir nopo gak iso keliru. Soalnya apa? Mikirnya gak karo-karuan, mikir nopo mohon pikirannya jundek, sholat Allahu Akbar, maca surat Al-Ikhlas gak iso keliru. Saking apal. Pokoknya diterima mawon, mungkin Allah terima, masih amal kayak ngono iku diterima kali Gusti Allah. An Abdullah bin Umar bin Amr qala unjilat ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suratul Maidah wa huwa raqibun ala rahilatihi. Jadi Abdullah bin Amr yang mengatakan unzilat diturunkan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah suratul Maidah, surat Al-Maidah, wa huwa raqibun, sedangkan dia itu Rasulullah ala rahilatihi, di atas kendaraan. Tenggane unta sing besar itu
Di sini disebutkan namanya unta ghadbah. Unta ghadbah namanya. Falam yastati antahmilahu, lalu unta itu tidak kuat menahan Rasulullah ketika dituruni wahyu. Panazala anha, maka merasa untanya enggak kuat, Rasulullah turun dari unta. Saking beratnya dituruni surat Al-Maidah. An Jabir bin Nafir dan bin Nafir qala hujjat qad khalat ala Aisyah. Fadakhaltu ala Aisyah, ketika Jabir ini melaksanakan ibadah haji, fadakhaltu ala Aisyah, maka aku masuk ke menemui Aisyah radhiyallahu anha. Faqalat li, maka Aisyah mengatakan kepadaku, ya Jabir, taqra'ul Maidah, apakah kamu sudah membaca surat Al-Maidah? Fakultu, maka Jabir tadi menjawab, na'am, sudah. Aku sudah membaca surat Al-Maidah. Lalu Siti Aisyah faqalat, Aisyah menerangkan, amma innaha akhara suratu nazalat. Lalu Siti Aisyah ini mengatakan kepada Jabir tadi, surat kalau sudah membaca surat Al-Maidah, itu setiap yang halal harus dihalalkan. Haram dikatakan haram. Sampai ada ayat yang menerangkan tentang haramnya khamr, pas juz 7 nanti, wa idza sami'u haram, walaupun sedikit ya tetap haram. Masuk di jamu tetap haram, tidak boleh. Anggur. Kalau anggur yang buah halal dimakan. Tapi kalau anggurnya itu sudah diolah jadi minuman keras, sudah dijual, memang dioplos, diramu untuk jual beli minuman keras, jadi haram. Kan banyak tadi. Ini anggur sini itu nggak apa-apa halal. Anggur sing penpakan buahnya. Legen kalau terjudul itu sampai jadi minuman keras, hindar. Karena sedikitnya khamr yang haram, banyaknya haram, sedikit pun haram, tidak boleh. Ngisi pitok itu betul malu. Apa? Ya apa? Hitam. Tape kan makanan, ada raginya. Jadi kalau sudah biasa, misalkan normalnya tape itu tape ketan hitam, normalnya misalkan 3 hari kok bisa mateng karena makanan tape halal. Tapi kalau sudah diolah, niatnya mau menjadikan bahan-bahan sek mabuk, ya beda lagi. Diolah dicampur, berat misalnya. Lali. Nah, kalau sudah tercep, hilangkan, hindari. Nanti khawatir menjurus ke sana. Kesengajaan. Baik, tercepit. Nanti prosentase baru saged, karena hadis Rasulullah, setiap yang banyak itu memabukkan, titik juga haram. Kalau banyaknya itu diniatkan untuk minuman keras supaya mabuk, supaya orang itu linglung, sedikit pun haram. Dan ini harus diharamkan semuanya yang tahu tentang surat Al-Maidah. Makanya di sini banyak menceritakan tentang kejadian orang-orang Bani Israil Yahudi yang memutarbalikkan fakta. Itu tetap haram. Mudah-mudahan kita dihindari. Maka hadis di dalam kitab hadis Arba'in itu ada sebuah keterangan dari Rasulullah. Ada keterangan dak mayari buka ila mayari. Tinggalkan sesuatu segalanya yang
meragukan, pindah kepada yang halal. Orang-orang tahu kok nyambe ya ora kok nyambe. Aman seneng ta enggak? Enggak seneng ya saja dipangan, aja ditakok kok dadi hukum. Nyambe nang mriki kathah. Nyambe niku uripe pereng niku mlebu metu sungai marang nang darat. Terus turune niku leng-leng niku. Beda dengan nyambe Arab, beda. Nyambe Arab beda. Nggih, pada pasir mereka. Nah, Rasulullah didangkan, monggo ya Rasulullah apa nih? Biawak namanya. Biawak. Rasul nggak mau. Apa haram? Enggak, cuma saya nggak suka mau. Kalau nggak suka di makanan daerah kan biasanya nggak seneng. Nggak haram, cuma saya biawak nggak suka. Akhirnya cuma aku enak lah. Biawaknya nyambi sini beda dengan sana. Di sini hidupnya sungai darat. Wallahu a'lam. Pokoknya setengahnya tahu tempe wis buat. Tahu tempe ngelek belakang dipenyet, dipotong. Wis pokoknya macam limo. Nek mari dipotong belakang dibali. Dibali belakang dikrengseng cilik-cilik niku, di model macam limo. Ya tahu ya tempe. Wis enak niku. Nek sing asam urat ya liyane ndok ta nopo. Ngomong niku enak ya, sing gak kan niku ditakok. Padahal yo sampean seneng enggak? Ya wis gak seneng ya aja takon. Ada yang mengatakan kepiting racunan apa nggih? Kepiting laut. Kepiting laut. Ada memang yang menghalalkan yang laut. Bukan yang di sungai. Sungai ini kotoran makmum. Yuyu lek yuyu arep sekolah sing dikenjunan niku. Nggih, saged darat, saged. Nah, niki ya. Ada yang laut sing abang niku. Abang-abang laut ada yang menghalalkan halal lama, tapi mboten kula. Kok gak wani kok dadi gawe. Memang ada yang menghalalkan. Racunan. Dari sampean seneng ya sampean nak. Cumi-cumi Pak laut ya. Udah anjing laut ya aja anjing laut. Atang. Gurita. Gurita. Itu cumi-cumi ini. Ikan tuna itu malah enak. Boten enten rine niku malah. Tuna niku napa? Congkol ngoten. Sing edan iku liwat teri. Nah, niku malah enak niku. Mau kemauan liwat teri sampe gawa. Niku paling enak niku. Murah meriah niku malah. Diteri ya. Niku paling enak niku. Sambal balado terus yang pedes niku. Sampai level 24 teman. Niku sampai weng-weng atau sampai apa wis selesai teman. Mas yo sego ambek niku tok pun enak. An Muawiyah, di dalam riwayat Muawiyah ada tambahan wasa'altuha, dan aku bertanya kepada Aisyah an khuluqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Rasulullah niku napa? Faqalat Aisyah mengatakan Al-Qur'an. Di sini kalimatnya Al-Qur'an. Akhlak Rasulullah adalah Al-Qur'an. Kalau di dalam kitab Barzanji, karena khuluquhul Qur'an, jawabannya. Karena khuluquhul Qur'an. Adanya Rasulullah itu akhlaknya ya Al-Qur'an itu. Yang halal yang diharam, haram yang betul oleh. Ada seorang sahabat ya, dalam kisos, ada ayat-ayat kisos. Ada seorang sahabat yang mematahkan gigi saudaranya. Guyon-guyon ngorong-ngorong tukaran gigine niku rompal situ. Pedhot ngoten. Kaya kula niki pedhot tengah. Niki biyen dulinan nang arek cilik-cilik do masjid. Isi SD kelas pinten? MT kelas apa kaya iki. Dulinan. Lah tukaran niku akhire pedhot untune niki.
putus. Akhirnya yang korban ini keluarganya minta dikisos. Wis gak usah kisos, wis sampe tak ijoli duwe ganti rugi, mboten purun. Diganti rugi mboten purun, dikei napa mboten purun, harus dikisos. Lalu keluarga dari yang menghantam tadi, yang memutuskan gigi tadi, dipertemukan kepada Rasulullah. Lalu sahabat tadi mengatakan, ya Rasulullah jangan dikisos. Lalu Rasulullah mengatakan, ini Al-Quran yang mematahkan gigi harus dikisos, dipatahkan juga. Jangan ya Rasulullah. Akhirnya keluarga tadi korban ya sakno suwe-suwe. Ya Rasulullah tidak usah dikisos, turun ayat. Pokoknya pada deal, ayat Al-Quran tetap harus dikisos. Tapi kalau keluarga sudah merelakan, harus mengganti rugi. Dikai kesenangan mengganti rugi. Itu baru. Lalu Rasulullah di akhir mengatakan, ada kalanya orang yang berdoa itu langsung diijabah sama Rasulullah. Jadi permintaan sahabat tadi, jangan ya Rasulullah, akhirnya ya dikabulkan sama Allah, nggak sampai dikisos. Tapi harus ganti rugi sama yang korban tadi. Jadi ini permulaan surat Al-Maidah, dicantumkan Imam Ibnu Katsir dengan hadis-hadis sangat mulia yang diberikan Allah kepada umat Muhammad ini dengan turunnya surat Al-Maidah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dipanggil orang-orang yang beriman, percaya benar kepada Allah dan Rasulnya. Aufu, tepatilah kalian semua bil uqud, dengan janji-janji yang sudah diakadkan, sudah diikrarkan. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, Itmanu lisitan atmanu lakumul jannah. Tepatilah kalian, praktekkan 6 perkara, nanti kamu akan aku jamin surga. Surga ini pun disiapno sementara orangnya masih hidup. Apa? Yang pertama adalah tepatilah ketika kamu berjanji. Janji ini harus tepat dan harus dilaksanakan. Salah satunya itu. Jadi di sini Allah memanggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman. Aufu bil uqud, tepatilah janji-janji kalian. Janji percaya kepada Allah, kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Harus ditepati. Kenapa? Ya karena percaya sama Allah, membawa kalimat la ilaha illallah. Sampai ketika menerima jabatan, disumpah harus jujur, harus ditepati. Uhillat lakum bahimatul an'am. Uhillat, ini fi'il madhi majhul. Akhirnya kalau maklumnya ahalla, menghalalkan. Dari fi'il madhi 3 huruf, halal. Halal, jadi halal, boleh. Uhillat, dihalalkan. Kalau ahalla menghalalkan, kalau uhillat dihalalkan. Jadi beda tambahan. Kalau dalam bahasa Indonesia ada tambahan di, me'an, macam. Nah itu beda makna sudah. Man hurufnya diganti mawon harokati. Uhillat lakum, dihalalkan lakum bagi kalian bahimatul an'am, binatang-binatang ternak, semuanya halal, binatang ternak. Illa, melainkan atau kecuali mayutla alaikum, kecuali yang dibacakan atas kalian nanti. Jadi di sini kalimatnya uhillat, dihalalkan lakum bagi kalian. Bahimatu ini naibul fa'il, al-an'ami mudhof ilaih. Illa, kecuali ma apa-apa yang
yutla dibacakan alaikum atas kalian ghairi muhillis saidi wa antum hurum. Ghairi muhilli tanpa menghalalkan as-saidi binatang-binatang buruan wa antum hurum sedangkan kalian berihram haji atau umroh. Karena pada saat dahulu ketika kita sudah ihram umroh atau haji, binatang buruan itu nggih kliweran, gampang. Misalnya kita sudah angel, tidak kelihatan. Kalau dulu memang gampang, ada binatang buruan dari kejauhan, gitu buru. Itu ketika ihram, walaupun asalnya itu binatang halal tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Misalkan halal makan kambing, ketika sudah ihram itu tidak boleh berburu atau menyuruh orang supaya berburu untuk dirinya, tidak boleh. Kalau atau orang itu berburu diniatkan untuk orang yang ihram, kecuali untuk dirinya sendiri, lalu dikasihkan kepada orang yang bahkan sudah melaksanakan sudah niat ihram tadi, itu boleh. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memanggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, aufu bil uqud, tepatilah janji kalian. Janji napa mawon? Janji membawa kalimat la ilaha illallah sampai meninggal. Panggilannya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam, pasrah bulat menyerah kepada Allah. Tidak boleh ada embel-embel, harus pasrah bulat, harus ditepati janji-janji. Maka di dalam surat Al-Baqarah itu ada keterangan ayat alladzina yaquluna Allahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi aysalah wa yusiduna fil ardh ulaikamul khasirun. Orang seperti ini orang yang rugi. Siapa? Alladzina yaquluna ahdallahi, orang-orang yang menyalahi janji Allah. Sudah janji beriman kepada Allah, mengingkari lalu tidak taat. Janjinya kapan? Janjinya ketika manusia belum lahir ke dunia. Di dalam surat Al-A'raf itu sudah dijelaskan, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Bala, benar ya Allah, panjenengan Tuhanmu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, setelah lahir ke dunia, banyak keindahan-keindahan macam-macam, tampaknya keindahan dunia, hiasan-hiasannya, kemewahannya, kelezatan makanannya, sehingga lupa kalimat la ilaha illallah. Akhirnya apa? Nyeleweng. Jadi sudah diikrar oleh Allah, jangan sampai menyebutkan Allah. Alastu birabbikum, itu janji Allah. Kita semua sudah diikat perjanjian itu. Alhamdulillah kita memegang teguh kalimat la ilaha illallah. Sampai-sampai Abu Darda itu mengatakan dalam kitab Irsyadul Ibad itu, Ausani Khalili, telah berwasiat kepadaku Khalili, kekasihku. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Darda menyebut Rasul itu Khalil, kekasih yang selalu berwasiat. Walaupun Abu Darda sahabat Rasulullah, tetap diwasiati baik. Namanya manusia mungkin terkena goda ini goda itu, tetap mohon kepada Allah. Yang katanya dahulu orangnya rajin ibadah, ternyata ketika melihat kemewahan dunia, menggok mana. Kena tipu-tipu ini ngomong-ngomong, akhirnya menggok mana. Jadi tetap walaupun Abu Darda seorang sahabat Rasulullah, tetap dinasihati. Apa nasihatnya? Ausani Khalili sallallahu alaihi wasallam, la tusyrik bi syai'an, jangan sampai kamu menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Dengan ilmu tidak boleh, dengan kekuatan diri juga tidak boleh. Akeh juga oleh. Napa mawon mboten oleh. Tidak boleh. Berarti
harus pasrah bulat kepada Allah. Yang penting gak percaya. Yang penting gak percaya. Ya. Percaya. Pokoknya gak percaya aman. Percaya kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang menjadikan sesuatu kecuali Allah. Tidak ada yang menjamin kecuali Allah. Masya Allah kan, wa malam yasa lam yakun. Kalau Allah menghendaki pasti terjadi. Kalau enggak, ya sudah enggak mungkin terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama. Katanya brutal, maca bismillah. Iku wiritane iki lek 10 menit. Uwake. Aku menelek esuk berangkate niku ke susu-susu. Gak cover. Nek sampean longgar tak kei sampean. Motone 10 menit. Tapi kayak niku waca-waca doa-doa napa wirid-wirid mufassal sing biasa kita baca. Di saking diurut 10 menit termasuk di situ ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama. Bismillah dengan nyebut nama Allah aku keluar rumah. Ma'asmi syai'un dengan menyebut nama Allah tidak ada sesuatu yang membahayakan. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama. Wis berangkat, enggak usah ragu-ragu. Itu maya weton lahir kok lah ngono apa mboten usah tabrak ae. Iku waspas. Ragu supaya kamu tidak jadi berangkat. Jadi di sini kalimatnya illa mayutla alaikum, melainkan apa yang dibacakan atas kalian. Nanti akan diterangkan. Kalimatnya apa? Ada binatang yang halal ayam, binatang-binatang yang mempunyai jari. Ayam, bebek, terus ada kambing, unta, halal semuanya. Nanti juga ada binatang-binatang fawasik. Binatang fawasik itu apa? Binatang yang mengganggu manusia, boleh dibunuh walaupun di tanah haram, di tanah suci. Tengene Mekah atau di luar Mekah boleh dibunuh. Ada 5 macam, ada gagak, ada burung elang, ada ular, tikus, termasuk tikus 5 macam. Cuman cara membunuhnya ya ada disiksa. Mari dicelupkan banyu, diangkat kapok boten oleh. Terus mateni niat mateni ke mateni. Celupkan banyu ya celupkan banyu terus. Biarlah mati. Ya, diopong enggak boleh. Jangan dibakar. Dalam keterangan hadis itu jangan membakar binatang. Dia lihat di desa itu ular itu diopong. Rokok. Boleh jeng. Betul ular gatel itu. Niku di diopong. Ini diopong. Rokok tak boleh. Tidak boleh dibakar. Yang boleh membakar hanya cuma Allah. Menyiksa. Ini enggak ya. Bis-bis itu dia kan enten kejadian. Bisa buanten nubruk wong kampung ngobong bise. Sak wong-wong. Nah ini mboten oleh nih. Misalnya jengkelnya dia langsung bisa diobong sampai wong ini jero. Enggak boleh. Innallaha yahkumu ma yurid. Sesungguhnya Allah itu menghukum apa yang Ia kehendaki. Jadi yang halal kemudian kok pindah dari haram itu terserah. Itu Allah sing gawe. Gak oleh protes. Ya Allah niki halal kok saniki dadi haram terserah. Allah yang buat. Poso-poso nggih ngoten. Barang-barang yang tadi halal, aman halal, ketika puasa di siang hari haram enggak boleh. Batal posone. Kok wis buka baru dipersilakan. Terserah itu Allah yang ngatur semuanya. Kita tinggal nurut. Maka dipanggil lagi, ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman. La tuhillu sya'airallahi. Tidak dihalalkan bagi kalian sya'airallahi, syiar-syiar agama Allah. Artinya tidak boleh mengganggu syiar-syiar Islam ketika
pelaksanaan ibadah haji. Tidak boleh mengganggu. La tuhillu, tidak dihalalkan bagi kalian sa'airallahi, melanggar syiar-syiar agama Allah. Wala syahrul haram, dan tidak pula tidak dibolehkan melanggar syahrul haram, bulan-bulan ibadah haji. Syiar-syiar Islam tidak boleh. Pengajian-pengajian ditutup boten oleh. Yang menghalangi itu adalah sodun, orang yang menghalangi dari jalan Allah. Tidak boleh itu. Siapa sing ngaji dilihat. Kalau ustadznya itu rojok keren gak oleh. Kono-kono boten oleh. Gak cocok ambek golongan. Dia terkena ayat ini. Tidak boleh. Kalau nggak cocok ya sudah nggak cocok. Boleh sing cocok. Jangan sampai menghalang-halang yang dikaji Al-Quran. Yang dijin itu hadis Rasulullah. Namun demikian, sang penceramah ya ojo gawe provokator, membangkitkan umat untuk bisa masuk ke surganya Allah. Ini ki amal dituduh amal. Yang suka ini ya silakan buat ditunjukkan. Nah, jangan sampai memprovokasi sehingga umat ini menjadi pecah belah. Justru malah harus dirangkul. Yang nggak cocok ya sudah nggak apa-apa. Kenapa? Ya karena sahabat-sahabat dulu juga ada yang nggak cocok. Namanya nggak sama, pendapat-pendapat nggak sama. Walal hadiyah, dan tidak boleh mengganggu binatang-binatang haji. Bagi orang yang haji tamattu, membawa binatang haji sebagai dendanya. Bagi orang yang ifrat atau qiron yang mau kurban pada saat itu, ya tidak boleh diganggu gugat, tidak boleh dicelakai binatang tersebut. Walal qalaida, dan binatang-binatang yang sudah ada tandanya. Hati korban dijenengi singkat sinten namine al-hijro aham. Ini korbannya aha. Aha itu sapa al-hijro singkat. Wis ditandai jangan diganggu, ojo didol maneh. Didol maneh iki apa iki? Rusep diganti didol. Gak oleh. Jangan diganggu. Wala aminal baital haram, dan tidak boleh mengganggu orang yang menuju ke Baitul Haram. Jadi amin itu menuju. Kalau amin itu semoga Allah mengijabahi. Kayak nek donga niku amin. Nek wayang donga mari amin boten oleh. Ae banyak. Amin. Mari terus mimnya dawa amin boten oleh, beda makna. Mimnya tidak boleh pakai tasdid, tidak boleh ya. Jadi supaya beda. Amin ya gak oleh. Kenapa niku maknane sumpek? Amin niku susah, sumpek. Jadi supaya kita tahu. Ngeten iki kan semerep, jadi makna tahu enak. Ya perlunya ngaji nih ngoten bisa membedakan. Tapi lah imamnya kok keliru amin. Ojo lo maro-maro diceluk mam keliru mam. Enggak ngono dadi tukaran lho. Dibisi pelan-pelan itu dino. Ngoten niku carane. Kenapa nih? Karena umat sekarang ini banyak yang enggak tahu. Enggak ngerti dielingno malah enggak cocok. Repotnya nanti. Wala aminal baitul haram yabtahuna fadlan. Orang yang menuju Baitul Haram yabtahuna fadlan, mencari karunia dari Allah min rabbihim walidwana, dan mencari ridho Allah. Ono sing dodolan, ono sing niat haji tok. Banyak orang mukimin ke sana. Ini tetangga kita, saudara kita dari Madura. Ya dititani kanca ten Njoro-Jawa. Kate nandi Mas? Kate nang Mekah. Oh, apa baru banas ya budal. TKT ini kuat ke Madura, kanca-kanca Madura. Lah kene kadang sik digandoli keluarga. Lho gak duwe napa-napa iso teko kono ngoten iki. Mbok kok rekod dayane. Nek wis kono baru keluar akal. Tapi ngoten ya ndelik-ndelik lek mboten surat ya tentu ada mungkin suratnya. Niate napa pemriko? Niat kerja apa niat haji? Berziarah napa niat menjalankan perintah Allah niku harus jelas.
gak diciduk. Kalau boleh. Makanya di sana itu ketika ada orang yang jualan bumbu-bumbu, mak-mak, bakso, kemawon, iwak-iwak, ini mesti diorak kali polisi mriko. Jualannya dijarno, duweke dijarno, wonge belanja. Ditinggal. Jadi dari betul-betul dicekel polisi, pengkontrol. Deportasi katanya orang. Jadi kita harus hati-hati seperti itu. Fadlan min rabbihim walidwana. Kenapa kok diusir sama Laskar Mekah? Ya karena nggak ada surat-surat itu. Andai kan ada surat-surat, jual-jualan kono nggak apa-apa, dipersilakan. Masa sampean mriko gak niat haji, niat dodolan ya betahuna fadlan minum, ya betahuna fadlan, mencari karunia, kerja misalkan. Dipersilakan. Sampai saya punya teman di Krian itu sampun sepuh yang tidak ini. Niku ngomong kula, Pak Bas kula niku kepengin haji, wis pokoke kepengin haji. Akhirnya melok-melok TKI ngoten. Melok-melok TKI baru beberapa tahun nanti di sana bisa melaksanakan ibadah haji. Cupi-cupi ngoten lah, ini ngatur ya. Niat ngoten mau, niat haji TKI. Surat-suratnya nggak dilengkapi, cek buatan diusir. Diusir kayak tetangga kita ini kan enak, maksudnya Mas Farid yang enggak, mereka nggak suwe. Kenapa? Karena sesuai dengan prosedur. Jadi mereka nggak malah dipersilahkan. Sok haji terus, nilai wes cocok jerakane nanti akan diizinkan untuk melaksanakan ibadah haji. Kocok-kocoknya untuk sepanjang, ayo nanggung, diundang kabeh. Jadi mencari karunia dari Allah. Wa idza halaltum fastatu. Wa idza dan apabila halaltum kalian sudah halal, misalkan ketika ihram itu sudah halal bersih, fastatu boleh kalian berburu kalau ada binatang. Rumput-rumput boten oleh dijabut kena denda. Boleh. Kena dam itu wae. Karena di tempat mereka buatan enten lampu, buatan enten semut. Pakai semut akan lalu ya sama bolak-balik kena denda. Entek duit ke bayar denda gak kayak itu maam. Sampai doma mulai nanti pak oleh-oleh jadi mari haji. Entek tak kayak bayar denda. Sing doma ngenteni oleh-oleh sampai dibayar denda. Makanya buatan enten semut-semut itu jarang. Binatang-binatang. Ya Allah tuh tahu, orang Indonesia modelnya ngoten iki. Lek orang tangannya melepas ya, menjawab ya. Saya sudah mentek, kembali denda, malah utang denda. Mentek, saya kena denda bisa. Tambah repot. Walaya jarimanakum dan janganlah kebencian kalian. Sana'anu qaumin terhadap satu kaum ansaddukum hingga saddu menghalangi kalian anil masjidil haram. Jadi karena kebencian kita kepada satu kaum sehingga melarang masuk ke masjidil haram atau masjid-masjid di lain. Mereka gak senang duduk golongannya gak oleh mlebu, tidak boleh. Karena masjid hakikatnya adalah milik Allah. Anta tadu sehingga berlebih-lebihan melampaui batas kebencian itu. Wa ta'awanu dan kalian salinglah, wa ta'awanu tolong menolong alal birri dalam kebaikan, wa taqwa dan berbuat takwa. Wala ta'awanu dan janganlah kalian saling membantu, tolong menolong alal ismi dalam perbuatan dosa, wal udwan dan permusuhan. Diingatkan wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah sangat keras siksanya. Dan ini adalah panggilan orang-orang kepada orang-orang yang beriman. Jangan sampai kita menghalang-halangi syiar-syiar agama Allah dan syiar-syiar Islam. Harus kita bantu sekuat tenaga kita, semampu kita, dan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Ini yang bisa kita pelajari malam hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum min ayati wa dzikril hakim.
wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahman. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.